Mana? Ada. Mana? Silakan. Ketika ada seorang perempuan kan membunuh remah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Yesus mengaminkan ketika perempuan itu menyebut dirinya sebagai guguk dan sebagai budak pemakan sampah di bawah meja makanan orang-orang Yahudi. Betul atau betul? Betul, lagi pula. Betul. Berarti Yesus menganggap orang di luar Yahudi sebagai apa? Guguk. Sekarang Terus kalian siapa? Tunggu. Kristen ini siapa? Saya cuma ingin silakan. membuktikan bahwa Yesus pernah ngomong dengan orang yang bukan Yahudi, termasuk salah satu prajurit yang dalam keadaan sakit. Dia itu orang Romawi. Iya, diobatin, iya. Disembuhkan. Nah itu kan Iya, nggak masalah kalau itu. Ngobatin nggak masalah. Tapi tentang akidah, tentang ajaran. Tapi dikatakan di situ imanmu telah menyelamatkan engkau. Ngarang nih. Kok ngarang pula? Saudara Luken coba tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus untuk luar Yahudi, mana? Bukan, kamu harus lihat narasinya. Saya minta satu data aja, Anda satu data ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu ucapan. Itu ucapan. Ajaran. Iya, itu ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Itu ajaran dari mana lagi tuh? Yohanes 1, Pak. Yohanes, Bang Zuma itu ada di dalam Yohanes 1. Abangku Jordan. Dengar dulu. Yesus ketika dia masih ada bersama muridnya mengatakan dan berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Itu tertulis di mana? Matius 10. Matius 28 nomor 19 itu tertulis kemudian dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara segala firman Yesus akui telah semua kusampaikan. Tidak ada lagi. Di mana letak bedanya? Dia dalam waktu hidup apa bedanya? Beda. Mana coba berikan apa bedanya? Oke. Bang Jordan diam dulu, Bang. Abang tidur aja dulu, Bang Jordan. Jadi gini. Iya, silakan. Oke, baik. Bang, temanku Kristen ini coba lihat di dalam satu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu aja ya. Sampai ke seluruh dunia ya. Oke. Shalom, assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Jordan. Terima kasih. Lanjut Bang Juma dulu, baru Pak Luken. Saya. Antara saya dulu ya. Lihat ya, kalau dikatakan contoh kecil misalnya dia minta bukti ya, Matius 7 ayat 27 ya. Kata anak-anak itu menunjuk kepada Israel. Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa Israel dahulu. Wanita itu menyadari hal itu, namun ia menanggapi pernyataan Kristus ini dengan kebijaksanaan. Dalam iman, ia mengemukakan bahwa maksud Allah ialah agar bangsa lain juga bisa mendapatkan keselamatan. Dalil, Bang. Dalil. Bukan nggak dalil, itu kata-kata. Kristus membalas iman wanita tersebut. Dengar. Kristus membalas iman wanita tersebut itu dengan menyembuhkan putrinya. Itu bisa lihat dalam ayat 28 sampai 30. Jadi apa di mana itu, Bang? Di data jadi berapa? Dengar, narasi itu disampaikan kepada orang Yahudi. Ngarang Bapak ini. Bukan ngarang, saya kok orang Kristen. Iya, kitab mana yang mengatakan itu, Saudara Luken? Dengar, saya sudah baru sampaikan kitabnya. Karena kenapa? Di mana? Yesus kitab lebih, apa? Dengar dulu, diam. Kenapa harus orang Yahudi yang menjadi utama yang disampaikan Yesus? Karena orang Yahudi menolak dia. Orang lawan Yahudi. Hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Roma, Yunani? Jangan bilang Kristen belum ada pada waktu itu. Oleh karena itulah pendiri Kristen itu adalah Paulus. Memang belum ada. Jangan ngomong begitu. Jangan kamu lihat frasa-frasa. Kok jangan ngomong begitu? Begitu. Gimana ceritanya? Kristen itu muncul di Antioquia. Saya ngerti. Gimana, Bangku ini? Saya ngerti. Terus saya akan katakan tadi. Terus apa bedanya? Orang Kristen belum pada waktu itu terbentuk pada saat Yesus hadir, belum. Iya memang karena Kristen bukan murid Yesus. Gimana sih abangku ini? Murid Yesus selain 12 rasul banyak murid-murid yang lain. Bahkan dia katakan
Iya, dari tapi kata-kata tidak itu. ada dari antara muridnya itu Kristen, tidak ada. Tidak ada Kristen di situ. Kata Iya Kristen memang, muncul situ. makanya Kristen itu bukan ajaran Yesus, gitu Siapa loh Bang. bilang nama Kristen Saya asal barusan dan etimologi? Yesus juga mengatakan itu. No, nih, you salah keliru memandang Kristen. Apa ya, Baru salahnya nama- di mana? Baru nama Kristen, asal Kristus, pengikut Kristus. Memang kata Pengikut Kristen, Kristus. dengar, kata pengikut Kristus itu memang bahasa ejekan di Antioquia mula-mula. Dalam perkembangan itu disempurnakan di dalam Bukan hanya sebatas itu. ajaran-ajaran Injil yang dikembangkan Paulus. Paulus juga kan Yang mendapatkan disebut penglihatan. Kristen, dengarkan Bang, yang disebut Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi yang mengimani Paulus sebagai utusan Bukan, Yesus. keliru, bukan mengimani Paulus, mengimani Allahu Yesus. Akbar. Anda keliru, Orang-orang Allahu Akbar juga Iya, saya. saya tahu mengimani jangan- Yesus. jangan Anda juga menggeser mengimani pandangan itu. Yesus. Oh, Tidak bisa. salah Anda. Anda juga Nggak bisa punya pandangan. apanya. Dengar, Anda memandang Nah, sekarang dari sisi- begini. Sekarang begini. Tolong Sekarang kita sebutkan kembali, di mana saya kembali dalam soal teks. Anda kan orang- mempersilahkan. Ya, sekarang kembali orang so tahu tapi kepada nggak Anda ada ya. ilmu ini. Tentang Anda bukan biar- dari tadi Anda tidak menyebut data. Yesus mau menyembuhkan anak dari ngomong perempuan data. itu. Anda Ya, Anda sama menyebut dengan Matius Al-Quran 7 muncul katanya. juga. Nomor 30. Sama Mana dengan ada pengikut Matius Islam. 7 nomor 30? Dengar, sama dengan pengikut-pengikut agama lain. Mereka bukan segera ketika Tahu, dapat. tapi Bible tidak tahu. Mana bangku ini? Ya, Sok paham tapi tidak ngerti Bible. Gimana ceritanya? Mau menghadapi apologet kami- Islam dengan ilmu-ilmu kayak tidak begini bisa. aja nggak bisa, Anda melihat Bang. dalam perspektif yang lain. Abang nggak bisa menghadapi apologet Islam dengan ilmu ngarang-ngarang kayak gini, bisa. nggak bisa. Bukan, itu bukan Nggak bisa. apologet Islam. Bukan. Karena Saya kamu tidak apologet memberikan- Islam. Bukan, karena Anda tidak membawa dalil-dalil Islam. Loh, Belum, kan gimana kamu- saya tidak kamu- membawa dalil Islam? Kamu hanya mengkoreksi isi Alkitabnya. Kan La dari tadi kan saya haula wala dengar hanya quwata koreksi illa isi billah. Alkitabnya aja. Mau buat surat dengan Al-Quran gimana dari tahun 700 mau Oke. surat yang tahun Al-Quran mengatakan bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel Nggak abad bisa, pertama nggak bisa, itu nggak kan sampai, bos. Bos, Anda nggak nggak sampai. bisa Anda Nggak nggak bisa bisa. mendengarkan narasi orang. Dengar, Sementara nggak Bible bisa. Anda tidak paham Bible. Bagaimana kitab Anda tidak Anda nanti ngerti 600 Bible. tahun muncul mau Anda tidak menyaksikan ngerti tentang itu. Bible. Anda tidak ngerti Sorry. Bible. Bang Anda ngerti Suma, paham. aku hargai Anda nggak Anda. paham Bible. Anda hargai ilmu Nah, Anda. sekarang mari kita uji yang paham Bible saya atau Anda. Bagaimana sisi Al-Quran mau berbicara 600 tahun mau berbicara pada tahun 2 sebelum Masehi. Oke, baik. Kejadian pada waktu itu. Oke, Anda mau berikan oke. ajaran bagaimana kepada Nggak kami? bisa diam orang ini diturunkan aja, nggak bisa diam, nggak bisa diskusi. Oke, sorry, silakan. Turun. Hus. Allahu Akbar, hilanglah kamu di permukaan bumi. Mampus. Gak mau belajar. Guru dah. Kita mau menjelaskan Al-Quran, tidak dikasih izin. Mau menjelaskan Bible, tidak dikasih izin. Mau menyesatkan, mau jualan Tuhan berlato-lato. No, tidak ada, nggak ada di sini. Selama masih hidup apologet Islam di Indonesia, Anda tidak bebas mengajarkan ajaran paganisme Romawi Yunani. Paham? Itu. Paham. Kalau mau menghadapi kami, pakai ilmu dong. Gimana sih? Kami ini ahli kitab, kalian bahlul kitab. Dia katakan tadi Matius 7 nomor 30. Pingin kurobek mulutnya sampai kuping. Mana ada Matius 7 sampai nomor 30? La haula wala quwata illa billah. Kalau Bang Su masalah menyebutkan huruf Al-Quran wajar. Karena bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia, salah pun dia mengatakan itu. Lalu apalagi yang diceritakan? Perempuan Kanaan itu disebut sebagai guguk pemakan sampah. Itu diceritakan di data ayat 30. Waduh. Ayat 30. Apalagi nih ayat 30? Kita mau menjelaskan Al-Quran, tidak dikasih izin. Mau menjelaskan Bibelnya juga tidak dikasih izin. Mau didengarkan tapi dia nggak ada ilmu. Ya, mending turun. Daripada kusiram matanya air kopi. Karena sebenarnya topik tadi sangat sederhana kalau mau disederhanakan gitu. Ya, kalau dia berilmu Bang Handi, masalahnya dia kosong. Artinya apa? Ini ada Jaya Setia nih Kang Ntar dulu. Bang Juma. Iya. Jaya Setia ntar dulu. Jaya Jadi Setia. Yesus kan jelas
Bani Israel diutus di sana, ada perempuan datang minta diobatinnya sembuh. Tapi apa yang dimaksud tujuan Yesus? Itu kan di luar Bani Israel ya gugup kan gitu. Konsisten dong di situ. Jadi di luar Israel itu ajaran Yesus gugup. Jelas di situ ya Manyuma, nggak bisa ditolerir Iya. lagi tuh. Jelas. Jadi sana. bukan hanya bukan semua di luar Israel, Bang. Kita yang ada di Indonesia tidak dianggap oleh Yesus itu guguk, enggak. Yang dianggap guguk adalah orang-orang non-Israel yang ngemis-kemis ingin menjadi pengikut Yesus. Itu yang disebut Yesus guguk. Oh, Yes. Tidak semua orang di luar Bani Israel itu disebut guguk, dan tidak semua orang di luar Israel itu disebut serigala oleh Yesus. Siapa yang disebut serigala? Yang datang nyamar-nyamar menjadi murid, tetapi dia bukan Bani Yakub. Jadi orang di luar Bani Yakub yang tidak nyamar menjadi Bani Yakub ya bukan serigala. Bukan. Orang yang di luar Bani Israel yang tidak nyamar-nyamar maksa-maksa menjadi pengikut Yesus tidak disebut guguk, tidak. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Adakah umat Islam yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Ada? Nehi-nehi. Tidak ada. Lalu siapa yang nyamar-nyamar yang bukan Yahudi nyamar-nyamar Yahudi? Agama apa itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Ada ndak Hindu, Buddha yang nyamar menjadi pengikut Yahudi? Enggak. Ada enggak Islam, Hindu, Buddha mengambil kitabnya Yahudi, nempel di kitab mereka? Ada? Enggak ada. Jadi siapa non Yahudi yang nempel kitabnya kitabnya Yahudi masuk ke kitabnya? Siapa? Ya Kristen. Berarti serigalanya siapa? Karisteng. Non Yahudi ngaku-ngaku ambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi. Dia yang paling benar pasang badan di dalam Yesaya, di dalam Keluaran, di dalam Yeremia. Di situ dinubuatkan Tuhan kami Yesus. Nenekmu kiper. Nah, kali kau bicara begitu di hadapan kami yang beriman kepada kitabnya para nabi. Anda siapa? Agama dari penjajah pun bawa kitabnya Yahudi. Habis itu dia sok-sokan ke Yahudi-Yahudian. Kak Ros. Udahlah, malas. Lanjut Bang Andi. Tadi juga ada dua ya. Ini tadi nih paling fatal nih teman-teman ya. Mudah-mudahan Jaya Setia dengerin nih. Yesus itu kan waktu hidup mengajar nih. Ajarannya itu spesial untuk domba yang hilang atau tersesat Bani Israel. Deal itu gitu loh. Tapi misionaris tadi Luken ini asal Sulawesi Utara Manado ini mengatakan bahwa ada data sesudah itu. Banyuma kan membantah tuh. Artinya Yesus sudah tidak ada di muka bumi, terangkat ke langit, baru dibuatkan data mengeliminir ajaran Yesus. Nah gimana itu menanggapi ini Banyuma? Gimana Bang? Sorry. Ya antara Yesus ngajar Bani Israel. Iya. Bahkan murid-murid dilarang keluar. Iya, Nah, betul. terus misionaris tadi ini ada perintah pergilah ke seluruh dunia kan gitu. Setelah ada Yesus. Salah. Gitu loh. Salah. Nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa pesannya? Jangan kau ke bangsa lain, karena aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini kita satu dulu Bang Handi. Kenapa Yesus itu mengatakan diutus kepada domba yang sesat? Domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena di dalam Yeskiel 5 dikatakan begini, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiganya lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Yang dikejar oleh Yesus untuk diyahudikan kembali adalah sepertiga yang dihamburkan ke semua penjuru bumi. Itu yang pertama. Jadi ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini adalah sepertiga dari umat Israel yang dihamburkan ke penjuru bumi. Ini yang dimaksud domba di luar dari kandang ini. Bukan dombaku itu adalah Romawi Yunani, pingin ku tampar pakai sendal mulutnya. Cobalah belajar jujur untuk mengakui itu. Yang kedua,
Pengakuan Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku diutus kepada non-Yahudi. Selesai. Ketika Paulus mengatakan dirinya diutus untuk non-Yahudi, maka orang-orang non-Yahudi ketika mengaku sebagai pengikut Paulus, ketika mengakui Paulus itu adalah sebagai rasul, sejatinya mereka tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi, cukup menggunakan surat-surat Paulus. Kenapa? Karena tak ada satupun kitab yang datang kepada para nabinya Yahudi yang diutus kemudian di atas bumi untuk non-Yahudi. Mana? Yeremia, Yehezkiel, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan. Semua itu hanya untuk Bani Israel. Paulus diutus untuk non-Israel. Berarti ketika Saulus ini keluar dari Israel, tak boleh dia membawa kitabnya Yahudi. Gak boleh. Bawa aja surat lu keluar. Dan Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi. Udah selesai. Jadi ketika Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus untuk non-Yahudi, berarti Paulus boleh menenteng kitabnya Yahudi. Boleh. Karena kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Bawa aja surat Roma, Pepaya, Bikinan Rem. Bawa aja keluar itu orang. Kenapa ketika kau membawa kitab Kenapa ketika kau membawa kitabnya orang keluar, jadikan satu dengan surat-suratmu, mempunyai pengikutmu antara satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan, antara mengaku sebagai pengakut Taurat atau bukan, antara mengakui Taurat itu batal atau tidak. Membingungkan. Makanya muncul pertanyaan daripada apologet Islam Indonesia kepada para apologet Kristen. Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi muncul di dalam agamamu? Sementara agamamu didirikan oleh orang yang mengaku diutus kepada non-Yahudi, yang sejatinya kitabnya Yahudi tidak boleh ikut ke sana. Karena kenapa kitabnya Yahudi untuk Yahudi? Paulus diutus untuk non-Yahudi. Sejatinya Paulus tidak boleh membawa kitabnya orang. Kenapa sekarang kitabnya Yahudi ada di Kristen, di Katolik? Apa haknya? Siapa yang memberikan legalitas? Siapa? Kapan? Di mana? Gak ada. Hanya semata-mata untuk nyamar-nyamar aja sebagai Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Dalam Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36. Kristen yang didirikan oleh Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, bahwa Paulus adalah tokoh Kristen. Itulah agama yang dinubuatkan oleh Yesus. Pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena tidak ada agama yang didirikan keluar dari Yahudi oleh orang Farisi selain agama Kristen. Jadi pengikut Kristen adalah orang-orang neraka yang Yesus nubuatkan. Dan memang betul, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang-orang Kristen ini mengatakan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu Yesus, mengusir setan demi namamu Yesus, bermujizat demi namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Seirama dengan Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Wahai engkau yang kuutus menjadi nabi kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak Tuhan, aku memberikan koridor yang jelas. Hidup kekal itu, keselamatan itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan mengenal aku sebagai utusannya. Udah selesai. Begitu Bang Handi. Mantap. Mudah-mudahan teredukasi semua ya teman-teman ya. Di sini ada Kristen nih naik nih satu teman kita nih, Jaya Setia. Selamat malam bro. Tidur kali dia. Jaya Setia, ini toko apa sih Jaya Setia ini? Kalau nggak salah toko material ya. Pak Jaya. Toko kembang Bang. Oh iya. Pak Jaya. Pak Jaya. Pak Jaya mana sih? Oh toko jam katanya. Pak Jaya jam berapa sekarang? Mana sih Pak Jaya? Nggak mau bicara dia. Ngapain naik Pak Jaya kalau nggak mau ngomong begitu? Hilang.
Jadi tadi Luken ini misionaris itu. Dia ingin berbicara sesuai seleranya saya, tapi nggak enak didengar, nggak ada datanya gitu loh. Aduh, benar-benar. Misionarisnya bego. Nipu bang, nipu. Dikira kita nggak paham Bible. Dikira kita nggak paham. Dia sebut data nomor ayat salah-salah semua. Memalukan. Udah clipping banyak-banyak, datanya nggak ada. Banyak dia clipping kitab tuh. Oh ini, Matius, kayaknya kurang nih Matius. Ayo kita clipping sama Markus. Jaya itu juga itu. Peluk. Gitu. Ketak-ketik doang. Kurang kayaknya nih sama Markus. Coba ada lagi nggak yang lain? Itu tuh Lukas. Ayo kita clipping lagi. Clipping. Kayaknya masih kurang deh. Nah yaudah Yohanes yuk kita clipping. Ayo kita clipping. Clipping. Udah nih sempurna nih clippingannya. Ayo kita injili segala makhluk. Ketemu sama makhluk-makhluk yang beragama Islam. Woi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke, di mana tuh Yesus ngomong Tuhan tuh? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tunggu bentar ya. Loh, nggak ada loh. Ya udah nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya mbok jangan difitnah gitu loh. Yo, lo hoki lo. Yahudi kalian bikin kena mental, digebukin tuh berapa abad sampai mereka legowo sama kitab kalian. Coba Yahudi lahirnya barengan Islam, kitabnya diambil, ditempeleng lu kiri, dipaksa kasih pipi kanannya, ditempeleng juga kiri kanan lu. Hoki lu bener serius. Oke. Panggil Acong. Acong, Konghucu atau Buddha? Ini kok naik pada diam ya? Apa nggak punya mic? Beliin Bang Andi beliin. Iya sih gampang, dekat sih, saya ITC dekat dari sini. Ongkir gampang lah, bisa diatur lah. Cong, sehat Cong. Lo jangan gitu Cong, jangan lo bikin lo GO ya. Beroncong. Beroncong. Cong. Beroncong Dulu ada namanya Koacan dulu di Gelo itu orangnya hujat juga ya tiap kali ya. Gue bilang Cang, kamu bilang jangan suka-suka uja. Kamu disuruh joko toko tak semeng disuruh jaga toko matelia. Kamu tiap kali uja orang lu gitu kok gitu. Emosi dia bilang aja si Acang. Apa sih Bang Andi ini? Ada itu Acang itu. Namanya Acang bikin uja-uja tiap kali. Acang goreng. Iya. Uja tiap kali. Kasih uang pergi sekolah. Dia pergi di Mangga Besar, habis uang, pulang-pulang malah. Itu kerjanya Acang. Ya Acang. Semakin punah ini teman-teman mau diskusi nih. Namanya beroncong ini. Tapi dialeknya kayak Bang Handi jadinya acong. Iya. Acong Jaya Setia. Yang di atas tanpa batas itu siapa? Tanpa batas itu siapa? Ya, tanpa batas. Dari tadi diam aja. Apa Hostnya juga diam aja dari tadi. Jangan-jangan cuma naik sini minta koin, tak kasih ya. Tunggu ya. Pergi dia. Baru mau dikasih koin pergi. Ini ya kawan-kawan Karisteng kan udah dikasih tahu nih sama kawan-kawan Muslim tuh, kitab lu itu nggak ada yang zaman Yesus itu nggak ada, abad kedua sampai abad keempat. Nah kalau udah tahu kayak gitu kan kalian yang hidup di 2023 tinggal clipping aja yang baru supaya ada tuh. Ini nih Yesus ngaku Tuhan, nah gitu loh. Clipping aja yang baru, gitu loh. Buat baru gitu maksudnya. Enggak, bukan buat baru Gurunda. Ditempelin lagi kan mereka kan kumpulan kitab-kitab tuh yang di-clipping tuh. Kayak kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Matius, surat-surat Paulus itu kan clippingan tuh. Maksudnya enggak ada kan kitabnya katanya orang Yesus Tuhan. Maksudnya kitabnya orang diambil gitu ya. Daripada
pada babak belur mulu. Cong. Cong jangan bikin oe malah ya. Oe orang sabal ya, tapi oe panggil. Ada nih Rosdiana Damani. Ibu Rosdiana, selamat pagi. Selamatkan. Suaranya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Salam arofa nafsa fakot arofa robbah fakot arofa robbah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Pak Agus? Dari Ada yang tadi tidak kayaknya ingin- dibawain. Iya, ada yang tidak ingin disampaikan Pak Agus? Silakan. Hah? Ya. Apa? Ya saya juga bingung mau nyampein apa ya. Saya cuma mau ngancungin jempol 4 doang buat Bang Juma. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Mudah-mudahan Allah. banyak orang dapat hidayah berkat Bang Juma. Amin. Jempolnya 2 aja Pak Agus. Berkat Jempol bawah itu teman-teman tahu. kita semua Bang di sini. Ya, mudah-mudahan Kita kerja tim di sini. hidayah. Pak hatinya Jong pada jempolnya 2 terbuka, aja. akal Pak sehatnya pada waras. Kalau yang sesuatu yang Pak diciptakan itu tidak sama yang diciptakan. Amin. Iya. Kalau saya dulu pernah belajar siapa Tijan di Jandarori. Jadi yang menciptakan alam itu tidak sama ciptaannya itu. Dulu udah pada lupa-lupa. Bang Juma Itu lebih pelajaran ahlinya, Mas. Sanawiyah Bang, Sanawiyah Kak. Iya. Kayak apa? Kalau saya dulu kasih gambaran begini sama guru saya. Kamu percaya nggak aqua ini ada yang bikin? Saya bilang, percaya. Kamu pernah nggak ke pabrik aquanya? Saya bilang, nggak pernah. Tapi kamu percaya ada yang bikin? Percaya. Kenapa kamu percaya ada yang bikin ini aqua? Karena si aqua itu Ada. tadinya nggak ada, menjadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu pasti ada yang bikin. Bikin. Mau begitu? Oh iya, sama kayak saya yang tadinya nggak ada jadi ada. Melampai senda aja gue saya kasih. Oh, itu mah dialog ini apa argumen buat ateis itu mah. Bola angin. Oh iya. Ya udah dulu Gus. Pernah belajar Gus. kayak gitu. Mau ke jalo Gus Marukala ada. Aki Agus lagi para layang ya. Angin gede banget. Angin dulu Gus. Sambut Angin dulu, mamiri baru nih, naik. angin mamiri. Ya, sambut dulu Gus, dulu Gus. Ya ada pakai kira deh. Ya. Gus. Ya, Angin dulu, berisik. angin ya. Itu angin Iya. kenceng itu. Ya anginnya kenceng di sini saya rumahnya pinggir laut. Ya di bawah Oh. makanya. Saksi kirain lagi ini para layang. Kita Kagak, sambut saya dulu. rumahnya pinggir laut Bang Juma. Ya udah, di dulu. Kan anak ada iseng. Marinda Sipitung. Oke. Ada Bang Andi, lucu kali Bang Andi ini. Iya, Bang Hani orang lagi curhat disuruh tutup mic. Jahat. Tapi rusak Enggak, kuping. bahasa Bugisnya itu loh. Bahasa Bugisnya itu loh lucu. Gus. Ya, Tutup dulu itu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup mic-nya. Izin atau Iya. apa semuanya saya mau tanya nih bang. Buat bang Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, loh, kok masih ada suara angin ya? Dua-duanya nih kayaknya Kali ini ini bersaudara. Tetangga di Oh. pinggir laut ini. Se-RT ya? ini sih bang. Ya. Jadi udah berapa kali ini saya lihat FYP live-nya Mikana bang. Aish. Judul-judulnya itu selalu bikin saya terheran-heran gitu loh. Terakhir saya ketemu live-nya itu judulnya Yesus Kristus Allah Maha Besar. Ya udahlah Itu bang, nggak gimana usah sih, Pak? dibahas itu. Gue beli bawang nih sama nyamang. Ya udahlah.
Jangan dibahas itu bang di sini. Kemarin aja dia robah ayatnya sendiri. Bang Yoma ada informasi Nah, nih. maksudnya gitu kan, ada nggak sih yang bisa kita lakukan buat si Mikana ini biar ada efek jerahnya gitu, biar nggak berlebih-lebihan? Kemarin Gitu, segala macam. ditabok kabur bang. Udah nggak usah ditonton lah ya. Jangan Ya itu ditonton. efek jerahnya. Kita ini mayoritas penonton Mikana itu muslim semua isinya. Jangan ditonton. Ya itu aja. Maksudnya kan kasihan juga gitu sama yang awam yang nggak ngerti apa-apa dari. Udah sering bang tiap malam. Iya kita kasihan lama-lama capek juga karena kenapa nggak ngaji waktu kecil jadi ngerti gitu. Jadi tadi sore Bang Yoma yang Charlie itu ya, anak Makassar. Alhamdulillah tadi dia hubungi saya via WA. Terus nama aslinya memang bukan Charlie. Dia sudah terbuka mengirim identitasnya gitu. Artinya tadi yang disyahadatkan itu benar-benar dia murtadin. Dan dia akan nanti akan memberikan semua yang dia punya, baik secara tertutup maupun terbuka. Jadi saya bilang nggak boleh terlalu open loh. Oke bang, saya pilih-pilih yang. Tapi tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaan kritis saya jawab kritis juga gitu. Itu Charlie. Murtadnya kenapa tuh bang? Dia kan tadinya Muslim. Terus kemudian dia masuk Kristen. Dibaptis, ada surat baptisnya. Tapi waktu dia dibaptis dalam hatinya nggak banget gitu loh. Cuman pengen tahu aja seperti apa. Persoalannya adalah terlalu kelamaan di sana. Lah ya dia kenapa masuk Kristen tuh kenapa? Ingin tahu seperti apa Kristen itu. Oh pengen tahu. Nah, gitu. Alasan yang menarik. Dibaptis tapi dalam hatinya masih tahu ya percaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang Yoma udah menjelaskan artinya lu udah murtad itu. Dan dia bertanya, saya sudah bersyahadat dalam diri saya sendiri. Ya, Bang Yoma mensyahadatkan ulang, alhamdulillah tadi jam 10 lah tadi. Dia menghubungi saya, dia akan kembali bergabung bersama kita. Begitu. Kapan tuh? Nanti saya telepon deh, mungkin besok lah atau sore lah besok. Iya. Asik sih anaknya. Makasih ya, saya izin turun ya. Iya, makasih ya. Ya Pak. si Biwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Jaya Setia ini naik tidak mau ngomong, tunggu koin apa? Iya, ayo hilangkan, hilang. Firmansyah, Assalamualaikum Pak Firmansyah. Loh, kok malah yang itu yang hilang? Siapa namanya? Tadi ada sih namanya tadi di sini. Kariste. Tinggal di Jakarta juga, Res. Anaknya dekat dari tempat saya. Lo katanya Makassar. Iya, udah di Jakarta dia stay. Tadi saya udah saya Sherlock. Oh, Kebetulan tadi kan sama Pak Endra, sama Ibes, Sidik, gitu ya. Kita lagi habis makan palu basah, serigala di Kelapa Gading, gitu. Habis itu mampir ngopi di jalan. Gitu. ICD kenapa ke Jakarta? Apa ini? Dia kan beliau bisnis. Oh, I see. Itu sih. Ya udah kalau nggak ada lagi konten kita tutup di. Lu live nggak, Res? Live Gitu. dong. Iya, gue juga live tuh. Ya udah gimana kita tutup dulu di YouTube-nya? Ya tutup aja dulu lah. Nanti buka baru. Iya. Ya udah. lu yang Sebelum tutup. tutup ya. Ya. Sebelum tutup, makasih host udah dinaikin saya host. Jazakumullah khair. Iya Gus, makasih Pak Gus. Wa jazakallah khair. Pak Gus, posisi di mana Pak Gus? Yang udah Posisi- ngasih gift. Posisi di mana? Oh di Ampar kita, Sulawesi Selatan. Ya udah dijawab. Nggak ada. Nggak nyaut. Makanya yang nyaut ya Setia itu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya Ikhwan ya, jargon dulu lah, jargon dulu jangan lupa. Sembahlah Tuhan yang benar yang menikahkan
para syuhada dengan 72 bidadari. Jangan sampai tersesat menyembah Tuhan yang mengawini manusianya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam Jargonnya Goldian iman sekalian. Islam Lu masih ingat nggak? ini. Res, jargonnya Goldian Ya. lu masih ingat? Nggak tahu gimana tuh. Ya, itu apa ya? Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, jangan apa lupa saya kayak gitu-gitu. Oh ya. Sembahlah Tuhan yang menjadi tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Jargonnya Goldian. Oke, ikhwan ya, itulah kita tutup dulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi bahan hidayah untuk orang-orang yang mau berpikir dan menjadi ibroh, giroh bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk para penghujat jangan terguncang karena ini kenyataan. Terimalah kebenaran yang ada. Kalau ada kesalahan dari kita dalam menjelaskan, itu dari kita pribadi sebagai manusia tempatnya khilaf. Tapi kalau kebenaran yang datang itu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup malam yang syahdu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Selebes Channel tutup dulu. Kalau ada live atau diskusi menarik kita akan live kembali. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.